pembahasan hari ini berkaitan dengan makanan awetan dari nabati. Nah, di sini ada pengertian dan tujuan pengawetan. Ada yang mau baca? Ya, silakan. Makanan awetan dari bahan nabati adalah produk olahan yang dibuat dari bahan tumbuhan seperti buah, sayur, kacang, atau biji-bijian yang diawetkan dengan cara tertentu agar lebih tahan lama tanpa dibawa rusak atau basi. Sementara tujuan pengawetan ini adalah untuk memperpanjang umur simpan, menjaga cita rasa, warna, dan nilai gizi bahan nabati, serta mempermudah distribusi dan penyimpanan. Nah, jadi fungsi dari makanan awetan ini adalah untuk memperpanjang masa simpan dari suatu bahan makanan agar dia lebih bisa digunakan dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama, dan untuk mencegah dari basi juga. Nah, di sini ada berbagai macam metode pengawetan. Yang pertama ada metode fisik. Metode fisik ini adalah metode pengawetan bahan nabati dengan menggunakan kondisi fisik mengubah kondisi fisik seperti suhu, kadar air, atau tekanan untuk menghambat aktivitas mikroba dan enzim penyebab pembusukan. Yang pertama di sini ada pengeringan. Nah, pengeringan ini bisa dilakukan di bawah sinar matahari atau menggunakan oven pengering supaya kadar air dalam suatu bahan makanan seperti buah, sayur berkurang sehingga tidak mudah hidup mikroba di dalam bahan tersebut. Ada yang tahu contoh produk nabati metode pengeringan ini? Contohnya Bu, ya Bu, contohnya kayak keripik. Ya, Kayak keripik pisang misalnya. ya seperti keripik, terus buah kering, sayur kering, itu merupakan produk bahan nabati melewati metode pengeringan. Selanjutnya ada menggunakan metode pembekuan, yaitu dimasukkan bahan-bahan seperti buah, sayur ke dalam freezer supaya lebih tahan lama. Selanjutnya itu ada vakum, hampa udara. Nah, yang tahu vakum itu seperti apa bentuknya? Ya, benar sekali. Sedot udara dalam plastiknya supaya mikroba tidak bisa tumbuh ke dalam tempat yang tanpa udara tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada metode kimia. Metode kimia adalah pengawetan bahan nabati dengan menggunakan bahan tambahan tertentu yang menghambat pertumbuhan mikroba dan reaksi enzimatis seperti natrium benzoat dan asam sitrat. Nah, natrium benzoat ini dia berfungsi untuk mengawetkan makanan supaya mikroba tidak mudah tumbuh dalam produk tersebut. Sedangkan kalau asam sitrat ini juga berfungsi untuk mengawetkan, tapi juga membuat produk tersebut tahan warnanya, rasanya tidak berubah, stabil. Ada yang tahu produk dari bahan kimia ini yang ditambahkan bahan kimia? Contohnya es buah. Asam sitrat biasanya namanya. Kalau dalam kaleng bentuknya ya. Ada lagi? Sarden. Ya benar, cuman dia menggunakan bahan hewani. Buah kaleng. Ya, kaleng, jamur, benar. Ya, yang jawab itu semuanya benar. Selanjutnya di sini ada metode biologis. Metode biologis adalah pengawetan bahan nabati dengan memanfaatkan mikroorganisme baik seperti kapang, bakteri, atau algi yang menghasilkan zat penghambat atau pembusukan seperti asam, alkohol, atau enzim. Contohnya itu seperti metode fermentasi. Ada yang tahu metode fermentasi yang dibuat untuk bahan nabati? Tempe. Ya, betul sekali, tempe. Ada lagi? Kimchi. Ya, tape. Betul sekali, tape. Ya, benar ya semuanya. Nah, jadi di sini Ibu telah memaparkan
tentang bahan pengawetan nabati. Ada seperti metode biologi,